Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Teka-teki mengenai masa depan Ousmane Dembele memasuki babak baru. Winger Barcelona itu dilaporkan akan menandatangani perjanjian prakontrak dengan Manchester United di awal tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mendekati Dembele. Mereka tertarik dengan kemampuan winger timnas Prancis itu. Ia dinilai bisa membuat lini serang setan merah lebih hidup dengan kehadirannya. Itulah mengapa MU semakin intens mendekati Dembele yang kini memasuki tahun terakhirnya di Barcelona. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU sudah sedikit lagi mengamankan jasa Dembele. Proses negosiasi mereka dengan agen sang winger berjalan lancar. Bahkan mereka dilaporkan sudah mencapai tahap akhir pembicaraan. Laporan itu juga mengklaim bahwa jika tidak ada halangan, Dembele akan menekan perjanjian prakontrak dengan MU di tahun 2022 nanti. Dembele sejauh ini masih belum sekalipun turun membela Barcelona. Sang winger masih memulihkan diri dari cedera lutut serius yang membekapnya. Asa Man United untuk menggunakan jasa Calvin Phillips nampaknya bakal buyar karena sang gelandang lebih memilih untuk bertahan dan memperpanjang kontraknya di Leeds United. Laporan itu mengklaim bahwa Calvin Phillips tidak punya rencana untuk pindah dari Leeds United. Sebagai didikan Akademi The Whites, Calvin Phillips sangat nyaman bermain di Leeds United. Ia juga ingin berkarir lama di Elland Road. Ia juga membatasi diri untuk tidak pindah ke Manchester United karena ia tahu persis sejarah rivalitas antara setan merah dan timnya saat ini. Laporan yang beredar mengklaim bahwa Calvin Phillips saat ini sedang berdiskusi dengan manajemen Leeds United. Sang gelandang dilaporkan meminta kontrak baru sebagai bentuk komitmennya kepada Leeds United. Manajemen Leeds United sendiri dilaporkan menyanggupi permintaan Calvin Phillips. Mereka berencana memberikan kontrak baru itu untuk sang gelandang dalam waktu dekat. Sebuah kisah menarik datang dari Khabib Nurmagomedov di akhir pekan kemarin. Mantan petarung UFC mendapatkan ajakan untuk minum wine oleh Sir Alex Ferguson, namun ia menolaknya dengan cara yang berkelas. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United menggelar pertandingan di Old Trafford. Mereka menjamu Everton di pertandingan pekan ke-7 Liga Inggris. Laga itu dipenuhi oleh loyalis setan merah. Bahkan sejumlah selebritis dan pesohor menonton laga tersebut. Salah satunya adalah mantan petarung dunia Khabib Nurmagomedov. Ia kedapatan menonton langsung pertandingan itu bersama sejumlah legenda klub seperti Patrice Evra, Rio Ferdinand, dan Sir Alex Ferguson. Khabib menceritakan bahwa pada saat itu ia sempat mengobrol cukup lama dengan Sir Alex Ferguson. Manajer legendaris MU itu bahkan menawarkannya untuk minum wine bersama setelah pertandingan itu. Namun Khabib sempat menggamang untuk menolak tawaran tersebut karena Khabib dikenal sebagai salah satu umat muslim yang taat. Khabib akhirnya menolak ajakan Sir Alex Ferguson itu dengan cara berkelas, sehingga sang manajer tidak tersinggung dengan penolakannya. Pada saat itu saya berkata kepadanya, minum alkohol itu tidak baik bagi saya, karena jika saya mabuk, saya akan menghajar kalian semua. Lalu Sir Alex Ferguson mengatakan, oke, lebih baik kamu tidak minum, ujarnya. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes meminta rekan-rekannya untuk meningkatkan performa mereka. Ia ingin setan merah tampil lebih maksimal agar bisa menjadi penantang gelar juara yang serius di musim ini. Bruno Fernandes menyoroti performa MU yang tampil kurang baik saat bermain di Old Trafford. Ia menilai setan merah harus mengurangi kesalahan saat bermain di kandang agar poin yang mereka dapatkan bisa maksimal. Lebih lanjut, Bruno Fernandes menuntut agar rekan-rekannya bisa memperbaiki performa mereka. Ia menilai setan merah harus tampil dengan lebih baik jika mereka ingin memenangkan trofi juara. Sebuah kabar baik datang bagi Juventus dan Inter Milan. Gelandang incaran mereka Donny van de Beek dilaporkan siap dilepas Manchester United di tahun 2022.
Belakangan beredar kabar beberapa klub mulai ambil ancang-ancang untuk mengamankan jasa Donny van de Beek. Ada Juventus, Inter Milan, dan Everton yang diketahui tertarik menggunakan jasa sang gelandang. Mengutip Calcio Mercato, ketiga tim ini harus mulai siap-siap karena Manchester United dilaporkan siap berpisah dengan sang gelandang di tahun 2022. Laporan itu mengklaim pada awalnya Manchester United sebenarnya tidak mau melepas Van de Beek. Ole Gunnar Solskjaer ingin secara perlahan mengintegrasikan sang gelandang ke timnya. Namun Van de Beek dilaporkan sudah tidak sabaran dan ingin cabut. Jadi MU berencana untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk untuk sang gelandang di tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin menjual sang gelandang secara langsung. Mereka tidak berencana untuk meminjamkan Van de Beek. Mereka ingin bayaran penuh untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa MU menargetkan sekitar 40-50 juta euro untuk transfer Donny van de Beek. Mantan gelandang Manchester United Owen Hargreaves membeberkan analisisnya mengapa MU gagal menang melawan Everton. Ia menyebut bahwa Setan Merah gagal menang karena mereka tidak memainkan Jesse Lingard di laga tersebut. Di laga tersebut, Ole Gunnar Solskjaer memutuskan melakukan sejumlah rotasi pada timnya. Namun sayang Jesse Lingard tidak diberikan kesempatan untuk unjuk gigi oleh Ole Gunnar Solskjaer. Owen Hargreaves menilai absennya Lingard ini jadi penyebab MU gagal menang di laga ini. Menurut Owen Hargreaves, Lingard menunjukkan performa yang ciamik melawan Villarreal di tengah pekan lalu. Jadi ia merasa sang playmaker layak mendapatkan kesempatan bermain di laga ini. Menurut Owen Hargreaves, Ole Gunnar Solskjaer seharusnya memainkan Jesse Lingard di laga tersebut karena ia menilai Lingard mampu menghadirkan perbedaan bagi MU yang saat itu buntu menghadapi Everton. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer menaruh Cristiano Ronaldo di bangku cadangan diprediksi berdampak besar sebab menurut pandit Gabriel Agbonlahor, kini Ole Gunnar Solskjaer dalam posisi yang bisa dipecat Manchester United. Ronaldo duduk di bangku cadangan saat United memulai laga pekan ke-7 Liga Inggris 2021-2022 pada duel melawan Everton yang digelar di Old Trafford. United diimbangi tamunya dengan skor 1-1. Ronaldo baru dimainkan pada babak kedua, menggantikan Edinson Cavani. Ronaldo usai laga dilaporkan marah dengan situasi yang terjadi. Ronaldo langsung masuk ke ruang ganti tanpa berinteraksi dengan fans. Mungkin jika United menang atas Everton, Ole Gunnar Solskjaer tidak akan mendapatkan banyak masalah. Tapi gagal menang ketika menaruh Ronaldo di bangku cadangan, Solskjaer kini disebut berada dalam posisi sulit. Itu adalah pelanggaran yang membuat Solskjaer pecat table, kata Agbonlahor kepada Talksport. Bagaimanapun Anda harus memainkan Ronaldo, Anda hanya menempatkan diri Anda di bawah tekanan yang begitu besar dengan tidak memainkannya. Ronaldo harus bermain sejak menit awal, sambung ex-bomber Aston Villa itu. Solskjaer mungkin mempertimbangkan faktor kebugaran ketika tidak memainkan Ronaldo sejak menit awal, sebab United punya laga yang intens di tengah pekan melawan Villarreal. Ronaldo bermain penuh dan mencetak gol pada menit akhir laga. Tapi di mata Agbonlahor, tidak ada alasan untuk mencadangkan Ronaldo. Selain keputusan mencadangkan Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer juga mendapatkan banyak kritik ketika tertangkap kamera sedang tertawa usai memberi instruksi. Padahal saat itu United dalam posisi dikejar waktu untuk mencetak gol kemenangan. Sebuah saran diberikan Gary Neville kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai sang manajer Manchester United itu tidak perlu banyak melakukan rotasi dan menetapkan starting 11 yang paten untuk menjadi juara. Manchester United bisa dikatakan mengawali musim ini dengan baik, namun lagi-lagi penyakit inkonsisten MU kembali kumat. Salah satu penyebab MU kurang konsisten karena mereka tidak punya starting 11 yang paten. Ole Gunnar Solskjaer kerap mengubah-ubah komposisi timnya di setiap pekan. Gary Neville menilai kebiasaan Ole Gunnar Solskjaer itu harus segera dihentikan. Menurut Gary Neville, MU akan kesulitan membangun chemistry tim jika komposisi tim mereka tidak tetap. Jadi ia ingin Ole Gunnar Solskjaer berhenti melakukan rotasi terlalu banyak di setiap pekan. Menurut Gary Neville, memiliki starting 11 yang paten itu penting karena itu akan membantu timnya menciptakan gaya bermain yang jelas. Manchester United diyakini tertarik kepada bintang AC Milan Frank Kessie. Manchester United menilai pemain berusia 24 tahun itu sebagai pengganti ideal untuk Paul Pogba.
Menurut Gazzetta dello Sport, MU ingin mengontrak Frank Kessie dari AC Milan. Kontrak pemain Pantai Gading itu di AC Milan tersisa kurang dari 1 tahun saat ini. Namun Kessie belum menunjukkan indikasi menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim Italia tersebut. Hal ini yang akan dimanfaatkan oleh MU untuk memboyongnya ke Old Trafford musim depan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah dilaporkan ingin mencoba mendatangkan Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa MU terkesan dengan kemampuan yang ditunjukkan Brozovic. Pemain timnas Kroasia itu adalah sosok yang krusial di lini tengah Inter Milan. Musim lalu, ia sukses mengantarkan Nerazzurri menjadi juara Liga Italia. Melihat ketenangan dan kemampuannya yang di atas rata-rata, MU menilai Brozovic bakal jadi tambahan yang bagus bagi lini tengah mereka. Pertimbangan lain mengapa MU ingin mendaratkan Brozovic ke Old Trafford karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk merekrutnya. Brozovic saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Inter Milan. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Brozovic akan memperbaharui kontraknya di Giuseppe Meazza. Itulah mengapa MU akan mati-matian mencoba untuk mengamankan jasa Brozovic di tahun depan. Manchester United bukan satu-satunya tim yang meminati jasa Brozovic di musim depan. Ada Liverpool dan Barcelona yang dirumorkan tertarik pada sang gelandang.